Nah, selalu ada persiapan Kak untuk kita beribadah kita pada hari Minggu ini. Syarat yang harus kita laksanakan, yang pertama itu Alkitabnya disediakan. Dan yang kedua, buku tulisnya karena selalu ada aktivitasnya. Dan yang ketiga, persembahannya. Dan yang keempat itu persiapkan hatinya untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik KKR, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan serta kesehatan, sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini. Bapa yang baik, berkatilah kami, berkatilah kebaktian kami, agar kiranya kebaktian kami dapat berjalan dengan hikmat dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa yang baik, hanya inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam kerajaan saja. Amin. Nah, hari ini kita mau ngapain Kak? Nah, hari ini Kak, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa Kak? Karena Tuhan Yesus itu satu-satunya penolong kita Kak. Seperti lagu ini, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Musik Bang. Hari ini Kakak semangat gak Kak? Semangat dong Kak, karena kita selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Kak. Nah, karena hari ini kita semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau bernyanyi sambil menggerakkan badan kita Kak. Nah, berarti kita ajak nih Kak adik-adik kita buat bangkit berdiri semuanya, karena kita akan bernyanyi Bapak Abraham. Musik Bang. Nah adik-adik, sekarang kita memasuki firman Tuhan. Ayo semua siapkan Alkitabnya karena kita akan dengarkan firman Tuhan. Jadi kita bernyanyi buat Tuhan. Buka Alkitab.
kita. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, karena Tuhan masih memberkati kami. Kami yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, jauhkan kami mara dan bahaya dan iblis di sekitar kami. Ini adalah permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua boleh ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kakak baca dari sini, adik-adik semua boleh memperhatikan Alkitabnya di rumah ya. Kakak baca. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, tema kita pada hari ini, pada minggu ini, yaitu mendengarkan ajaran ayah. Apa adik-adik? Mendengarkan ajaran ayah. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik semua kalau misalnya di rumah tuh manggilnya apa ya? Ada yang manggil bapak, ada yang manggil papa mungkin, ada yang manggil ayah atau yang lain. Nah, di dunia ini ada banyak sekali panggilan untuk seorang ayah. Ada dalam bahasa Inggris, ayah itu apa ya? Father ya kan? Nah, dalam bahasa Inggris father, di dalam bahasa Karo bapak atau bapak ya. Dalam bahasa Batak Toba yaitu amam. Dan dalam bahasa Betawi yaitu babe. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara tentang ayah atau bapak, di dalam keluarga kita, ayah atau bapak kita berperan sebagai kepala keluarga, ya kan? Sebagai kepala keluarga. Nah, pada nas Alkitab kita pada hari ini yaitu berbicara tentang mendengarkan didikan ayah. Nah, sebagai contoh, kakak punya contoh nih dari Alkitab yaitu Raja Salomo. Nah, adik-adik semua tahu nggak ya siapa nama ayahnya Salomo atau siapa nama bapak Raja Salomo? Yaitu Raja Daud ya. Nama bapak Salomo yaitu Raja Daud. Nah, pada waktu kecil, waktu Raja Salomo masih kecil, bapaknya Raja Daud selalu memberikan pengajaran mengenai firman Tuhan untuk taat selalu firman Tuhan. Dan sehingga pada saat besar, saat Raja Salomo bisa menjadi raja dan
dikenal sebagai raja yang bijaksana. Nah, adik-adik, kakak punya cerita nih. Adik-adik mau dengar nggak ya? Nah, kakak mau cerita tentang seorang anak yang bernama Riko. Nah, Riko ini sehari-hari kerjanya hanya bermain saja, bermain handphone. Terus dia suka pergi ke rumah teman-temannya sampai lupa pulang, sampai udah maghrib, udah sore dia nggak pulang-pulang ke rumahnya. Dan pada suatu hari bapaknya menasihati si Riko supaya Riko lebih menggunakan waktunya untuk belajar. Karena pada waktu bagi rapot semester lalu, pada waktu bagi rapot yang lalu, Riko mendapat nilai yang jelek. Nah, adik-adik semua, gimana ya waktu bagi rapot kemarin? Adik-adik nilainya bagus atau enggak ya? Nah, suatu kali ketika bapaknya pergi bersiap-siap untuk bekerja, Riko pura-pura belajar supaya bapaknya mengira kalau dia itu sudah rajin belajar. Akan tetapi setelah bapaknya pergi, dia kembali pergi ke rumah temannya dengan terburu-buru dengan menaiki sepedanya. Ibunya memanggil Riko, akan tetapi dia nggak peduli dengan perkataan ibunya. Dan tiba-tiba karena terburu-buru dia terserempet becak dan terjatuh hingga kakinya terluka, tangannya terluka, kepalanya bocor, dan dia juga sampai pingsan. Nah, ketika dia sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Di situ ada bapak dan mamanya yang sedang menunggu sambil menangis, sambil mengelus-ngelus kepala Riko. Dan disitulah dia sadar bahwa orang tuanya sangat sayang kepada Riko. Dan di situ Riko menyesal karena dia tidak pernah mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Nah, adik-adik semua pernah nggak ya punya pengalaman seperti Riko? Kakak harap nggak pernah ya adik-adik, karena itu adalah pengalaman yang tidak baik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Kita harus mendengarkan nasihat bapak kita, mama kita, abang kita, bapak kita atau bibi kita, kila kita, pokoknya orang yang lebih tua dari kita harus kita dengarkan. Nggak boleh kita lawan ya adik-adik. Misalnya contohnya, nakku tolong dulu belikan mama dulu tomat, kata mama kayak gitu di rumah. Nah, adik-adik semua harus ikutin apa yang dibilang mama kita ya. Harus beli tomat, mana uangnya mak, kayak gitu. Jangan sebentar mak kayak gitu ya adik-adik. Nah, karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Dan oleh sebab itu kita harus selalu mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tua kita, karena orang tua kita selalu memberikan apa yang terbaik buat kita, memberikan nasihat yang baik. Nggak pernah orang tua kita memberikan pengajaran yang tidak baik kepada kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi bapak kita yaitu kategori Mambre akan berulang tahun yang ke-26 tahun di tanggal 26 Agustus nanti. Maka sebagai tanda kita sayang sama bapak kita, ayo kita tunjukkan bahwa kita anak-anak yang mau mendengar dan patuh pada nasihat orang tua, khususnya bapak kita ya. Nah, sebagai aktivitasnya, adik-adik semua boleh membuat kartu ucapan selamat ulang tahun Mambre sekreatif mungkin. Tuliskan juga di kartu itu doa-doa yang terbaik bagi bapak kita Mambre. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, buat pengajaran dari orang tua kami, biarlah apa yang dikatakan orang tua kami dapat kami lakukan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Kira-kira tadi tema kita apa ya, Kak? Nah, tema kita hari ini, Kak, mendengarkan ajaran ayah. Oh, aku jadi ingat, Kak. Apa, Kak? Lagu yang ada di Alkitab tentang Efesus 6 ayat 1. Apa itu, Kak? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu seperti lagu ini, Kak. Ayo adik-adik kita nyanyikan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu.
mulai dipersiapkan persembahannya, karena kita selalu memberi persembahan kita buat Tuhan selalu yang terbaik. Nah, lagu kita apa, Kak? Nah, lagu kita, Kak, kita mau bernyanyi Kami Bawa Korban Pujian. Musik, Bang. Nah, adik-adik, kita mau doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terus yang baik, kami mau berdoa buat orang tua kami. Berkatilah orang tua kami, berikan mereka kesabaran, kekuatan, panjang umur, sehat selalu dan murah rezeki. Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan kami. Biarlah apa yang kami sudah kumpulkan Tuhan dapat dipakaikan gerejamu dengan baik, dan sisa yang ada pada kami Tuhan dapat kami pakaikan dengan baik. Bapak, kami juga telah berdoa buat adik-adik KKR kami di BKP Gedung Johor. Biarlah Tuhan di masa pandemi Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan, dan kami Tuhan sudah rindu untuk berkumpul dan bersekutu dengan Engkau di gereja kami. Biarlah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di atas segalanya ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Sebelum kita aminkan, mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom adik-adik.